Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan penyakit tanaman dan penyebaran patogen. Adapun anggota kelompok kami ada Hanan Zaki dengan NIM 134180219, Vira Melina Nurfadila dengan NIM 001, Linton dengan NIM 002, Dwi Prasetyani dengan NIM 003, Andi Ahmad Aksa Mahmud Pitra dengan NIM 004, Alfi Syahrum dengan NIM 005, Afrilia Nur Sapitri dengan NIM 006. Adapun materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Aprilia. Yang pertama adalah pengertian penyakit tanaman. Penyakit tanaman adalah sesuatu yang dapat menyebabkan gangguan pada tanaman, sehingga tanaman tidak dapat bereproduksi atau dapat mati secara perlahan. Tanaman dikatakan sakit apabila ada perubahan atau gangguan pada organ tanaman. Kemudian ada patogen. Patogen adalah organisme atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit tanaman. Kemampuan patogen untuk menyebabkan penyakit pada tanaman disebut patogenesis, yaitu mekanisme infeksi dan perkembangan penyakit. Terdapat beberapa syarat patogen untuk dapat menyerang tanaman, yaitu pertama dapat menetralisir kutikula atau dinding sel, kedua dapat mempenetrasi dinding sel, ketiga dapat mengubah zat pada tumbuhan menjadi bentuk yang mudah diserap oleh patogen, dan yang terakhir dapat mengatasi rintangan reaksi tumbuhan terhadap aktivitas patogen. Materi selanjutnya yaitu cara patogen menyerang tanaman. Cara patogen menyerang tanaman ada dua, yaitu pertama menembus jaringan inang secara mekanik, yaitu agar dapat mempenetrasi inang, patogen harus kontak dan menempel pada inang. Beberapa spora fungi membentuk struktur pelekatan atau adhesion pad saat kontak dengan inang yang lembab, kemudian spora mengeluarkan enzim putinase dan selulase untuk membantu peletakannya. Spora dapat membawa adhesive substance untuk membantu pelekatan pada inang. Setelah kontak, spora akan berkecambah menjadi nimfa dan membentuk aproserium yang membantu penempelan patogen secara kuat atau fasten pada inang. Dari aproserium muncul kapak penetrasi yang menembus dinding sel tanaman. Dan cara yang kedua yaitu senjata kimia patogen, yaitu hampir semua patogen kecuali virus dan viroid menghasilkan enzim, toksin, CPT, dan polisakarida. Produksi senyawa ini dapat bersifat konstitutif dan dapat includable. Namun demikian, keberadaan atau jumlah senyawa yang dihasilkan menjadi kurang. Kemampuan patogen untuk menimbulkan penyakit. Secara umum, enzim patogen akan memecah struktur kombinasi. Selanjutnya, yaitu tahapan perkembangan patogen. Tahapan perkembangan patogen dimulai dari inokulum primer, penyebaran inokulum primer, masa inkubasi, kemudian pelekatan pada host, penetrasi, pengenalan inang, infeksi, invasi, kolonisasi, pertumbuhan, dan reproduksi patogen. Perkembangan gejala selanjutnya yaitu inokulum sekunder, namun jalur lain setelah perkembangan gejala adalah memproduksi tahap persiapan dorman, periode dorman, produksi kembali inokulum primer. Adapun tahapan yang lain yaitu inokulasi, penetrasi, pra-entry, entry, konsep gen untuk gen, infeksi, proses infeksi, invasi, kolonisasi, diseminisasi, dan fisiologi penyakit. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penyakit tanaman. Dari konsep segitiga penyakit, jelas bahwa penyakit dapat timbul dan berkembang apabila ada interaksi antara tanaman rentan dengan patogen yang virulen pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan patogen atau lingkungan yang kurang sesuai untuk tanaman. Kerentanan tanaman dan virulensi patogen tidak berubah pada tanaman yang sama selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Akan tetapi keadaan lingkungan dapat berubah secara tiba-tiba dalam tingkatan bervariasi. Oleh karena itu, lingkungan dapat menyebabkan terjadinya perubahan perkembangan penyakit menjadi lebih cepat atau lebih lambat. Yang pertama, lingkungan. Faktor lingkungan dapat memberikan pengaruh terhadap timbulnya suatu penyakit, dapat berupa suhu, udara, intensitas, dan lama curah hujan, intensitas dan lama embun, suhu tanah, kandungan air tanah, kesuburan tanah, kandungan bahan organik, angin, api, pencemaran air. Faktor lingkungan ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman inang dan menciptakan kondisi yang sesuai bagi kehidupan jenis patogen tertentu. Selanjutnya, tanaman inang.
Pengaruh tanaman inang terhadap timbulnya suatu penyakit tergantung dari jenis tanaman inang, kerentanan tanaman inang, bentuk dan tingkatan pertumbuhan, struktur dan kerapatan populasi, kesehatan tanaman dan ketahanan inang. Selanjutnya patogen. Pengaruh komponen patogen dalam timbulnya penyakit sangat tergantung pada kehadiran patogen, jumlah populasi patogen, kemampuan patogen untuk menimbulkan penyakit, yaitu berupa kemampuan menginfeksi atau virulensi, dan kemampuan menyerang tanaman inang atau agresivitas, kemampuan adaptasi patogen penyebaran, ketahanan hidup, dan kemampuan berkembang biak patogen. Penularan dan penyebaran patogen. Penularan dan penyebaran patogen dapat melalui 1. Air dan tanah, 2. Angin dan udara, 3. Serangga, 4. Biji, dan 5. Alat-alat pertanian. Pengertian dan mekanismenya. Penularan adalah perpindahan patogen antar daun dan antar tanaman, sedangkan penyebaran adalah perpindahan patogen dari lokasi satu ke lokasi lain. Penularan penyakit pada tanaman diawali oleh masuknya patogen yang disebut dengan inokulum, seperti sel-sel bakteri atau spora dan miselia jamur ke bagian tanaman, melalui lubang stomata, lentisel, hidatoda, dan luka. Kemudian, patogen memperbanyak diri dan berkembang sampai terjadinya aksi dan reaksi antara patogen dan inang. Setelah itu, terjadilah suatu keadaan yang disebut dengan gejala, sebagai tanda adanya kelainan pada tanaman, akibat gangguan patogen dan tanaman. Kemudian dikatakan sakit. Selanjutnya, sistem pertahanan tanaman terhadap penyakit. Komponen pertahanan diantaranya yaitu 1. Sifat-sifat struktural yang berfungsi sebagai penghalang fisik dan penghambat patogen masuk ke dalam tumbuhan. Yang kedua, reaksi-reaksi biokimia dalam sel yang beracun bagi patogen atau menciptakan kondisi yang menghambat perkembangan patogen. Selanjutnya, kombinasi sifat pertahanan berbeda tergantung umur tanaman, jenis organ dan jaringan tumbuhan yang diserang, keadaan hara tumbuhan, dan kondisi cuaca. Lalu, ada 3 jenis struktur pertahanan seluler dinding sel yang diserang patogen. Yang pertama, bengkak di lapisan terluar dinding sel yang kontak dengan bakteri yang tidak cocok, mencegah bakteri memperbanyak diri. Yang kedua, dinding sel menebal sebagai respon terhadap patogen meningkatkan ketahanan terhadap penetrasi. Yang ketiga, kolosal papila terdeposit pada sisi bagian dalam dinding sel sebagian respon terhadap jamur. Papila dihasilkan segera setelah pelukaan. Papila untuk memperbaiki kerusakan seluler dan mencegah patogen mempenetrasi sel berikutnya. Dapat membentuk kalosa yang membungkus ujung-ujung hifa dan membentuk sarung atau tabung lignin. Selanjutnya yaitu reaksi pertahanan nekrotik. Pertahanan melalui hipersensitivitas terutama pada penyakit yang disebabkan parasit obligat, virus, dan nematoda. Yang kedua yaitu jaringan yang mengalami nekrotik mengisolasi parasit obligat dari substansi hidup di sekitarnya, yaitu patogen bergantung pada bahan makanan tersebut sehingga patogen mati. Lebih cepat sel inang mati setelah penyerangan, maka tumbuhan tersebut lebih tahan. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, boleh berkomentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.